memanfaatkan waktu sebesar-besarnya nih sampai jam 12 ya, kita masih batas waktu. Dipersilakan Pak Adi Anepang waktu Pak. dan kesempatannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang dari NTB? Dari Dompu? Dari provinsi, Pak? Ya, Pak? Lombok Tengah? Oh, tugas di Dompu. Berarti dari NTB ada 2 orang, nggih? Oh, nggih. Nggih, Pak. Ya, alhamdulillah ada kawan-kawan dari NTB. Perkenalkan, Pak, nama saya Dea Novel. Kalau di NTB itu identik sama jagung. Jadi nama itu identik sama jagung. Saya kebetulan kami dari badan hukumnya DNA. DNA itu ada 2, satu koperasi, satu PT. Inisialnya sama-sama DNA. Koperasinya Dinamika Nusra Agro, PT-nya Datuk Nusra Agribisnis. Next, kami kebetulan korporasi Pro Pak Tani yang pertama di NTB, tepatnya di Lombok Timur, khususnya komoditi jagung. Next, Bu. Ya, ini kami sudah kerjasama dengan perbankan, dengan Bank BNI di Mataram. Ya, kami dipercaya untuk mengelola off-taker kur budidaya tanaman pangan, jagung dan padi. Tapi kami fokus ke jagung. Tapi tidak bisa dipaksakan juga karena lahan untuk jagung adalah lahan untuk padi. Karena tidak ada petani yang spesifik, petani komoditi A atau petani komoditi B, nggak ada. Petani ya petani, pola tanamnya itu ikut sama musim. Ya, jadi akhirnya kami juga melakukan off-taker komoditas padi, meskipun kami utamanya di jagung. Deklarasi kami yang mudah-mudahan yang pertama, yang menginisiasi korporasi Pro Pak Tani ini, ya, kami yang pertama lahir. Ya. Karena apa? Karena kami DNA di NTB itu tidak lahir gini. Kami sudah beroperasi sejak 6 tahun lalu. Jadi sejak 6 tahun lalu, sebelum ada nama korporasi, kami sudah lahir. Dan kerjaan kami memang membina petani dengan konsep kemitraan. Jadi kami sudah lama sekali melaksanakan itu. Kemudian baru tahun lalu, apa yang kami kerjakan itu namanya korporasi. Jadi alhamdulillah sejak kami dibentuk sebagai korporasi, kami sampai hari ini sudah jalan karena kami sudah punya petani binaan yang cukup lama. Kalau istilah Kementerian petani champion jagung, kami sudah punya sejak 5 tahun lalu. Jadi kalau petani binaan kami panen jagung 1 hektar itu 12 ton, 14 ton biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang wah. Next. Ini biar foto yang berbicara. Jadi sebelum saya masuk ke hilirisasi jagung, ini foto-foto kegiatan kami yang terakhir, ya. Tidak bisa saya tampilkan semua, tapi saya pilih beberapa yang menarik-menarik, ya. Jadi kami sosialisasi setiap hari. Tidak ada hari tanpa sosialisasi. Karena sekarang ini sudah masuk ke musim tanam hujan, ya. Sekarang jadwal tanamnya tidak mundur seperti tahun lalu karena iklimnya tepat waktu. Iklimnya sesuai kodratnya. Jadi begitu ada September, Oktober itu sudah mulai hujan. Alhamdulillah. Meskipun ada ancaman La Nina, tapi itu biasa. El Nino, La Nina itu ganti-gantian. Tapi paling tidak El Nino, tapi La Nina. Artinya
sekarang karena kami harus men-share ini, harus menularkan kepada daerah-daerah lain, kami mendokumentasikan kegiatan kami lebih baik. Ini sosialisasi di banyak wilayah, ya, di banyak wilayah. Biasanya kami sosialisasi dengan tim lokal, karena kami gathering stakeholder dari pupuk, dari benih, dari obat, dari asuransi dan dari pas. Jadi setiap sosialisasi perwakilan dari para stakeholder ini harus hadir, karena kita konsepnya adalah kerja bareng. Kami sebagai DNA hanya sebagai off-taker dan pendamping petani. Jadi kami dampingi petani mulai dari perencanaan sampai panen. Nanti hasil panennya kami beli. Bentuk apa yang dibeli pada saat panen itu terserah petani. Yang penting bisa bayar utang, ada lebihnya. Jangan sampai kami paksakan misalnya kalau jagung topol pasti harganya murah. Kalau utangnya kebetulan kami ukur di Lombok ini untuk jagung 1 hektar 15 juta per musim. 1 hektar 15 juta dan bentuk kreditnya adalah mayoritas kredit barang, jadi bukan kredit tunai. Dan dibayarnya yaden pada saat panen. Bunga 6% per tahun, kalau 6 bulan hanya 3%. Dan 15 juta itu turunnya bertahap, jadi tidak sekaligus karena kreditnya kredit barang. Pupuk yang dipakai pupuk non subsidi. Benih yang dipakai benih premium dengan kesesuaian pada saat iklim menanam. Jadi kalau nanam besok musim hujan, itu benihnya yang kami pilihkan adalah benih yang tahan genangan. Kalau nanti nanam di musim kemarau, kami kasih pilihan benih yang tahan kering. Jadi benihnya harus kita sesuaikan dengan iklim pada saat menanam dan tipe tanah di mana kita akan menjadikan ini. Contoh, kami yang paling pojok sana, yang paling ujung paling bawah itu di daerah Sebalu. Sebalu itu di Pegunungan Rinjani. Itu DPK-nya 800 DPK. Artinya selain kami pilihkan benih musim hujan, kami juga harus pilihkan benih dataran tinggi. Jadi pemilihan material nanti bapak-bapak ibu-ibu yang akan mengelola korporasi, pemilihan material harus disesuaikan dengan karakter iklim dan karakter lahan. Jadi jangan hanya kita incer komisinya, ya, komisi benih waktu kita beli, tapi kita harus sesuaikan benih itu sesuai dengan iklim dan tempat kita menanam. Karena kunci kita mensejahterakan petani cuma 2 rumusnya. Ya, mensejahterakan petani di pengalaman kami yang sudah di jagung 12 tahun cuma 2. Satu harga, satu lagi produktivitas. Pada saat kita tidak bisa membantu apa-apa soal harga karena mekanisme pasar, maka yang bisa kita lakukan dan paling mungkin kita lakukan adalah meningkatkan produktivitas petani, binaan. Kalau sekarang dia tanam hanya bisa panen 6 ton, kita naikin jadi 7 ton. Kalau dia 7 ton, naikin menjadi 8 ton. Karena peningkatan 1 ton dengan harga jagung katakanlah kita ambil yang terendah 2.500, maka petani sudah bisa punya income tambahan 2,5 juta. Ini yang harus harus diperhatikan. Pemilihan material jangan asal benih, jangan asal pupuk. Gitu. Kita harus sudah tinggalkan yang model-model pengadaan dengan komisi besar. Kita harus utamakan produktivitas. Kebetulan saya punya kepentingan dengan jagungnya. Jadi saya tidak ada urusan dengan komisi material, saya punya kepentingan dengan output jagungnya. Jadi jagung yang dipakai oleh petani binaan kami harus jagung yang bagus. Karena saya sudah meninggalkan bikin jagung untuk pakan, untuk feed. Saya sudah masuk ke food. Karena kalau untuk feed, jagungan. Dan sering dimarahin sama peternak. Nanti ada cerita. Next. Nah ini kondisi pertanamannya. Alhamdulillah nanamnya masih manual, tapi rasanya sudah kayak mekanisasi. Alhamdulillah. Ini karena kami betul-betul atur yang namanya jarak tanam. Jadi kalau ada petani kami, lahannya 0,7 hektar, kami seluruh lahan petani binaan kami tracking dengan GPS. Agar jangan dikasih hutang, jangan berlebihan. Kata 1 hektar 15 juta. Kalau lahannya cuma
salah, 71.000 batang itu outputnya akan 12,5 ton jagung ton. Rendemen pimpinan basah sekitar 75%, maka pimpinan basahnya nggak kurang dari 8 sampai 9. Rendemen pimpinan kering 60%, maka nggak kurang dari 6,5 sampai 7,5. Kuncinya adalah petani harus kita ajak disiplin menjaga populasi. Karena kalau mau panen jagung 1 hektar bisa nggak Pak? Panen jagung 20 ton? Bisa, sangat bisa. Gampang. Jarak tanam antar barisnya saya rapatin paling ekstrim 13 cm. Logonya saya kasih 30 cm. Itu populasi bisa 90.000 batang. 90.000 batang rumusnya sama, apa 1 kilo. Itu 21 ton. Jadi matematika jagung nggak pernah berubah. Tapi materialnya bisa benar. Jangan material tambah. Di kesempatan ini saya sedikit mengkritik karena kebetulan ada lapangan. Next, kalau ada benih bantuan jagung gratis, jangan oke. Benih bantuan jagung gratis MH musim hujan. Benih jagung bantuan gratis MK musim kemarau. Jadi jangan oke, jangan benihnya itu terus. Jangan lupa iklim ini tidak satu. Iklim ini Indonesia paling sedikit 2, kemarau dan hujan. Ada lagi yang kita ada pancaroba. Nanti Maret, April, Mei itu pancaroba. Ada hujan, tapi panas. Istilahnya kemarau basah. Ini benihnya juga beda. Kemudian ada lagi petani nanam jagungnya di naungan. Ada pohon mangganya, ada pohon metenya. Itu benihnya beda kan? Enggak bisa benih yang sama. Jadi kalau petani bilang kemarin sejak 2017, Pak saya nanam jagung cuma 4 ton. Oh ya kamu nanam di musim kemarau. Benihnya benih bukan untuk musim kemarau. Pasti produktivitasnya turun. Kenapa? Karena jagungnya bongkang itu banyak yang ngomong. Atau kerdil, kecil-kecil. Jadi, ini jagung dari hasil panen binaan kami. Itu yang kalau lagi dorong itu kami manfaatkan dryer UV bantuan dari tanaman pangan. Ya, jadi ada dryer UV yang kami pernah dibantu tahun lalu, kelompok tani binaan kami pernah dibantu dryer UV. Itu saya pastikan sampai hari ini masih dipakai. Hanya mungkin tahun depan ini kami mau minta ke tanaman pangan dryer vertikal. Tapi saya nggak mau yang kapasitas 6 ton dan 10 ton, terlalu kecil. Saya mau minta minimal 30 ton sama tanaman pangan. Karena kalau kenapa dryer yang 6 ton 10 ton kalau petani saya dibantu saya tidak mau. Logikanya gini. Satu kelompok tani 20 orang. Satu orang kalau di Lombok itu kepemilikan lahannya 1 hektar. Beda sama Jawa. Lombok itu kebetulan lahannya luas. Satu orang 1 hektar. Kalau misalnya dibina 1 hektar, itu bisa keluar output pimpinan basah 7,5 ton. Derajat bantuannya 6 ton. Logika aja nih. Ya. Kalau derajat bantuannya 10 ton, jangan lupa bibit derajat 10 ton nggak bisa diisi penuh. Paling hanya diisi 75%. Karena kalau diisi penuh ada sirkulasi ya. Karena ini bukan isi bensin, ini isi jagung. Kalau isi bensin harus penuh, harus luber. Makanya saya bilang mereka bilang kalau tahun depan kelompok tani kami mau dibantu, saya nggak mau, masih saya tolak dryer yang kecil-kecil. Pertama tidak efisien dan tidak membantu petani. Justru nyusahin. 20 orang satu hektar, panen 7,5 ton bibit basah. Itu mau disimpan di mana sisanya? Derajat 30 ton dengan derajat 6 ton 10 ton, operasionalnya sama, ongkosnya sama. Antara 200 sampai 300 rupiah per kilo, ongkosnya sama, tapi outputnya beda. Jadi saya katakan Kementerian Pertanian lewat Dijen Tanaman Pangan untuk yang korporasi itu dryer bantuannya kalau bisa yang minimal 30 ton, minimal 30 ton. Syukur-syukur dikasih yang lebih dari itu, tapi harus disesuaikan dengan cover area binaan. Jadi jangan kasih 30 ton
binaannya cuma 1 kota. Itu juga konyol. Kebetulan kami di Lombok ini off-taker untuk area 7.000 hektar minimal 7.000 hektar. Sampai saya akhirnya harus bikin pabrik kedua, pabrik dryer kedua, karena yang satu nggak mungkin cukup menampung. Dan 7.000 hektar yang kami kelola saat ini itu saya harapkan tanam serempak sehingga tidak ada panen raya. Jadi kalau di tempat kami, di bidang kami, jangan tidak akan pernah ketemu panen raya. Kenapa? Kalau panen raya pabrik saya mati, dryer hancur. Kenapa? Kerjanya hanya di satu waktu dengan beban sangat tinggi. Begitu lewat panen, nganggur. Jadi kami membuat yang namanya blok tanam. Jadi petani binaan kami, syarat untuk menjadi petani binaan kami harus mau kami atur jadwal tanamnya kapan. Jadi kami bikin blok tanam 1 tanam, yang lain tanam, blok tanam 2 tanam. Kenapa? Waktu panen, suplai ke pasca panen itu akan kontinus. Bahkan saya rencanakan untuk MH ini, itu penanaman masih akan terjadi di petani binaan kami sampai akhir Februari. Jadi kami sudah punya jadwal tanamnya. Jadi sampai akhir Februari kami akan terus tanam untuk masa tanam musim hujan. Jadi kalau ada istilah okman, kami tidak pakai istilah okman. Karena prinsip kami pertanian itu adalah tanam panen sesuai kapasitas pasca panennya. Jadi kalau pasca panennya kami satu pasca panen kami bisa jarak 60 ton, yang satu lagi yang terbaru kami bikin 100 ton, maka ekuivalen dengan lahan berapa hektar per hari. Itulah yang kami tanam. Sehingga pabrik pasca panen itu akan berproduksi sepanjang tahun. Kenapa? Nanti ada ceritanya. Next. Jadi pabrik pasca panen baru yang sedang kami persiapkan. Kebetulan kemarin didatangin sama PNI juga ditawarin utang. Enggak ngajuin tapi ditawarin utang. Saya bilang kalau dikasih ya boleh aja. Yang penting kita tidak ngajuin. Saya bikinin bangunan ya, rumah dryernya. Tinggal nanti saya mau ngomong sama dirjen tanaman pangan, dryernya minta bangunannya udah ada. Ini lahannya 0,8. Tinggi bangunan 15 meter cukup untuk dryer 30 ton. Kalau dryer yang 40 ton bangunannya 9 meter. Tapi kami penyimpanannya pakai silo, nggak mau pakai gudang. Pakai silo, mahal silonya, fondasi silonya berapa? Tapi operasionalnya murah. Kalau pakai gudang tertutup, tiap bulan saya harus fumigasi. Kalau ada kutuan nantinya dan campuran, meskipun dia kadar air 15-14%. Karena sebelumnya saya sudah punya gudang tertutup. Yang keren pakai silo, dan silonya yang bisa ngatur suhu sendiri. Ukuran canggih Pak, memang sudah waktunya harus canggih gitu. Kalau ukuran canggih, kalau masih pakai terlalu ya percuma, nggak usah bikin korporasi. Ya begitu, harus gitu. Kalau yang seperti ini kan tidak jutaan unit, hanya beberapa lokasi yang memang berpotensi untuk dilakukan seperti ini. Agar yang lainnya bisa menduplikasi menuju ke sini. Tapi harus ada satu yang dibuat seperti ini lewat bantuan kementerian. Agar ada prototypingnya. Mau dibilang berhasil harus ada komparasi. Mau dibilang gagal juga harus ada komparasi. Jangan kita bilang sekarang korporasi berhasil. Faktanya ada. Toolsnya apa? Alatnya apa? Dibilang berhasil. Atau dibilang gagal. Kenapa dibilang gagal? Buktinya apa? Jadi
kapasitasnya kami minta ke pabrik kami itu kalau bisa kapasitasnya yang 12 ton sehingga jagung basahnya bisa masuk 10 ton. Jadi ngitungnya enak. Kalau yang ini masih kecil, masih 5 ton. Kalau 5 ton saya nggak mau. Bukan sos-sosan, bukan. Ini masalah operasional, masalah biaya operasional. Kita di pertanian ini yang sering kita lupakan adalah biaya operasional. Kita bicara mau begini, mau begitu. Kalau biaya operasional kita hitung kan? Karena nanti ujungnya dampaknya ke harga pokok jagung. Ya. Karena kan kita ini ada permendak yang ngatur harga dasar jagung. Ya kan permendak nomor 7 atau tahun 2000 ya. Kalau yang lamanya nomor 58 tahun 2018. Ada harga acuan jagung. Tapi kita harga output jagung dipatok 3150. Tapi harga agro input tidak dipatok. Kan namanya konyol. Petani mau jual harganya dipatok. Petani beli material harganya tidak dipatok. Nggak fair kan? Maka yang bisa kita siasati adalah biaya operasionalnya harus kita tekan agar nanti HPP-nya harga pokoknya tidak lompat. Kira-kira begitu. Next. Nah, kalau ini mainan yang baru. Kami bikin aplikasi namanya SIJI, Sistem Informasi Jagung Indonesia. Kebetulan ini pertama dipakai di NTB pada saat kami menjadi pengelola korporasi. Jadi namanya SIJI, jadi kalau 2, telu, papat bukannya kami. Salah satu outputnya itu kami bisa tampilin dashboard yang mau slip, yang tidak mau slip, dan yang belum slip. Jadi alhamdulillah ini menjadi tools untuk kami para stakeholder termasuk kementerian. Stakeholdernya ada Petro, ada DC, ada bank, ada asuransi, ada perguruan tinggi. Kami mau pasang logo Kementan, belum tahu proses izinnya ke siapa. Mudah-mudahan nanti boleh, kalau boleh kami pasang logo Kementan. Next. Nah, ini sekarang masuk ke hilirisasi. Tadi itu cerita kegiatan kami di Lombok dalam korporasi jagung ini. Tata niaga jagung di Indonesia seperti ini, panjang. Jadi kalau kita besok sebagai korporasi, sebagai off-taker, Posisi kita ada di mana? Itu dulu, ada apa? Tadi Pak Steve saya dengar sekilas sudah bicara soal kita harus agribisnis. Oke, agribisnis. Sekarang di tata niaga, posisi kita di mana? Agribisnis, oke setuju. Tapi posisi kita di mana? Karena tata niaga jagung seperti ini, mirip-mirip sama padi juga begini. Mungkin akan lain hal dengan hortikultura agak beda sedikit. Tapi tanaman pangan mirip-mirip. Kalau kedelai saya tidak bisa bilang sama, karena kedelai itu sangat sedikit sekali yang nanam. Kenapa? Karena kedelai benih sama saprodinya bantuan 100%. Kecuali suatu hari nanti kedelai benihnya bisa dibeli di toko. Itu beda. Kalau sekarang 100% bantuan, jadi yang nanam juga sedikit. Karena tidak bisa dikompetisikan. Kalau jagung kan ada bisi, ada pionir, ada Syngenta, bisa dikompetisikan. Kalau kedelai belum bisa, makanya dia tidak berkembang arealnya. Karena masalahnya ada di sini. Selalu dibantu 100%. Nah, tapi kayak gini, jangan lupa fungsi dari pelele ini sangat vital. Kalau mau beli jagung, lewatin pelele nggak akan dapat barang, yakin saya. Penghubung Pak, bapak ke petani. Dan ini sangat cair Pak, tidak ada bentuknya, sangat cair. Pengumpul kalau nggak punya pelele nggak bisa dapat jagung. Kenapa? Kalau mau langsung dari petani harus siap-siap capek. Petani ada yang 4 ton, 5 ton, 6 ton. Ayo, harus ngumpulin tuh.
lewat pelele dia bisa satu titikkan, ini 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jadi ngambilnya tuh satu truk. Jadi bukan tidak ada fungsinya, ada fungsinya. Gitu. Tapi apakah ini berdampak ke harga? Pasti. Ada komisiannya tuh. Ya kan? Sampai nanti ke konsumen akhir, itu rantainya di belakangnya itu ada 4 paling tidak. Bisa jadi pedagang besar juga punya pelele. Saudagar punya pelele. Tapi kalau konsumen akhir nggak mungkin punya pelele. Dari tata niaga ini, di kesempatan ini, saya juga mau kasih masukan ke pemerintah yang rada ngeritik. Jadi kalau sudah tahu tata niaga begini, yang dijagain jangan harga konsumen terus. Harga pokok, harga dasar dari Permendak itu yang dijagain di sini. Itu naif namanya. Ya. Tata niaganya kayak gini. Itu yang petani siapa yang jagain? Harga 3150 jagung, beras 7.000 sekian. Ini yang dijagain. Yang di sana nggak dijagain. Nggak fair, nggak adil. Ya. Nanti kalau ada yang bisa sambungin ke ada yang bisa sambungin ke presiden, ke menteri, tolong sampein ini. Ini sangat logik, nggak aneh-aneh. Jadi kalau ini mau dijagain, itu dijagain juga. Kalau itu nggak dijagain, ini lepas aja. Mekanisme pasar aja kita. Gitu. Misalnya jagung 7.000, ya 7.000 sudah, biarin aja. Karena yang namanya pasar, itu jangan diatur-atur, namanya pasar. Kalau pasar diatur, jangan tanggung-tanggung, atur semuanya. Gitu. Jangan setengah-setengah, atur di sini doang. Harga jagung yang dibikin sama Permendak nomor 7 2020 atau 58 2018, ngitung harganya aja malu-maluin. Kalau saya mau kupas di sini nanti panas kupingnya. Artinya ngitung harga jagung, nggak ngerti jagung. Kalau dilihat sama dunia internasional, malu kita. Yan, Indonesia nggak ngerti ngitung jagung. Saya ngambil yang gampang aja. Harga dasar jagung yang paling rendah, kadar air 35% di Permendak itu 2.500 ditetapkan. Kadar air 15% yang paling di atasnya itu 3.150. Tadi di awal saya udah bilang, rendemen jagung tongkol kepipilan kering 60%. 2.500 kali 0,6, hasilnya 4.125. Enggak 3.150. Itu baru konversi jagung, belum ongkos produksi, belum buruh. Jadi yang ngitung harga di Permendak itu siapa? Jin mungkin. Ya, anak buah Dajjal mungkin, ya kan? Salah. Malu kita. Jagung kadar air 35%, enggak mungkin pipilan bentuknya. Enggak mungkin bisa dipipil jagung kadar air 35%. Taruhan sama saya. Pecah pasti, hancur, lebur. Ya, yang paham jagung pasti ngerti. Jagung baru bisa dipipil di kadar air di bawah 30%. Itu pun mesin pipilnya harus yang bagus. Kadar air di bawah 25% baru bagus. Jadi harga Permendak, ini sekalian saya kritik nih. Karena ini kan forumnya Kementan, bukan Kemendak. Jadi harga 2.500 kadar air 35% yang paling bawah, kan ada 4 harga tuh. Paling atasnya 3.150. Ini sudah ngantuk ngitungnya. Kalau bisa jangan pakai yang begitu, malu kita. Kan yang lihat Indonesia bukan kita doang. Luar negeri juga lihat. Wah, itu harganya nggak bisa ngitung ya. Lu tanya sama kita yang ngerti jagung. Kita nggak pernah diajak sih. Ngitung sendiri-sendiri. Nah, terus apalagi dari tata niaga ini? Belum sampai ke konsumen akhir, itu yang namanya margin petani dibakar di sini nih, biaya transport sama pindah-pindahin barang doang. Kemarin waktu jagung anjlok karena pandemi corona katanya, karena di sektor peternakan ayam bermasalah, petani cuma dihargain jagungnya 2.000 sampai 2.700 pipilan kering. Ya. Padahal sampai di konsumen akhir tuh masih 3.000 lebih, masih 3.300 sampai 3.500. Kok petani cuma terimanya dikit? Ini habis di sini nih, biaya transport sama pindah-pindahin barang. Karena rantainya panjang kan. Handling, muat ke truk.
25 perak, turun 25. Truknya 100 perak, udah 150 tuh. 1, 2, 300. 3, 4,5. 5, 600 sudah habis. Mohon Artinya maaf, Pak apa? Dian, waktu 15 menit Oh, lagi, iya, Pak. biar nanti kita kasih kesempatan untuk diskusi ya. Langsung kasih gigi 4. Next. Nah, ini penting juga ya. Ini pola tanam kita. Mayoritas lahan baku pertanian jagung adalah lahan kering. Maka itu totalnya 60%, hitung-hitungan saya. Maka bisa dibayangkan bulan November sampai Januari itu 60% akan tanam jagung semua. Kalau lahan baku jagung se-Indonesia 3 juta hektar, itu 60%-nya nanam jagung di waktu yang sama. Panennya akan bareng mulai Maret akhir sampai awal Juni. Sisanya lahan yang 40% dibagi ke 8 bulan sisanya. Jadi pertanyaannya, Indonesia bisa surplus nggak? Bisa. Tapi kok impor? Ya karena ini. Gitu. Ya. Nanti teknisnya gimana saya bisa jelasin. Next. Nah ini. Jagung kalau kita bagi yang bahan baku itu, sekarang saya sudah masuk ke, saya sudah tidak lagi mau produksi yang fit, saya maunya sekarang yang food gitu. Karena udah capek jantungan dengan harga jagung fit untuk pakan ayam ya. Jadi sekarang saya sudah mau naik kelas lah yang food, tapi jagungnya harus yang rendah aflatoksin. Mungkin kemarin Pak Gatot sudah singgung jagung untuk industri. Next. Nah ini yang saya kerjakan sebenarnya, yang saya kerjakan yang terbaru, yang paling bawah, jasa mekanisasi pertanian. Jadi saya fokusnya bikin jagung ke food, tapi tidak seluruhnya 100% itu bisa lolos sertifikasi food. Maka rejectnya dari food tetap jatuhnya ke feed. Tapi kalau kita bikin jagung feed nggak bisa naik ke food. Kira-kira gitulah. Next. Nah ini bisnis modelnya yang kami jalankan di Lombok. Ya. Bahkan limbah jagung pun kami sudah manfaatkan dan bisa jadi uang. Limbah jagungnya. Bonggol itu, bonggol jungle itu bisa kami olah menjadi produk yang punya nilai. Ya. Ini bisnis modelnya, nanti bapak-bapak filenya bisa minta ke panitia. Ini yang kami jalankan di Lombok. Ya. Next. Ya, kami punya cita-cita akan seperti ini di NTB. Ya, kami punya cita-cita akan seperti ini. Tapi kami mungkin tidak ada di provinsi lain. Kami hanya ada di NTB dengan niat nanti yang teman-teman yang provinsi lain bisa menduplikasi kami gitu. Karena belum tentu kalau kami dibawa ke provinsi lain bisa berhasil itu. Kalau saya bilang berhasil di provinsi lain artinya sombong, karena belum tentu kasusnya, masalahnya plus minusnya sama dengan NTB. Next lagi. Nah, kami sudah mulai main ke digital, ya, sudah mulai main ke digital. Tujuannya untuk transparansi, ya, karena kami ngelola dana KUR, ya, kami ngelola dana pihak ketiga, kami maunya akuntabel, bisa dipercaya, ya, dengan aplikasi itu yang paling mungkin. Di hulu kami siapin CG, di mekanisasi nanti di jasa traktor dan mesin panen kami bikin aplikasi namanya Jixi. Ini kayak GPS tracking di traktor. Ya, jadi traktor lagi kerja di mana, lagi apa, berapa hektar itu saya bisa monitor dan itu nanti bisa invoice-nya keluar. Ya. Nanti di ujungnya di DNA Farm, di hilir, di pabrik tadi. Karena yang kami sedang kembangkan ini karung jagung nih. Nanti ada QR code. Nanti kita tembak pakai handphone. Saya tahu ini dari petani siapa, kapan ditanam, benihnya apa, kapan panen. Jadi kalau ada komplain, tidak segudang jagung itu yang dimarahin, tapi yang dikomplain saja. Istilahnya tracing. Ya, kami akan kembangkan itu nanti di DNA Farm adanya.
Next. Oh, ini kalau pohon industrinya jagung banyak, tapi jangan semuanya dipelototin ya. Yang paling mungkin aja yang ongkosnya bisa kita jangkau. Next. Ini kami kirim jagung ke Kalimantan Selatan dari Lombok. Dari Lombok Timur kami kirim jagung ke Kalimantan Selatan pakai kapal. Pada saat jagung nasional lagi kosong. Karena kami selalu ada stok. Karena pola tanam kami bergiliran, tidak numpuk, tidak tanam serempak dan tidak panen raya. Waktu itu harga jagungnya 6.200. Ini di bulan kalau nggak salah Januari. Ya, Januari. Next. Nah, ini yang jagung rendah aflatoksin. Ini kami supply ke Greenfield untuk pakan dairy, sapi susu. Untuk pakan sapi susu. Karena sapi susu makan jagung agar EDG beratnya naik, susunya bagus. Dan karena dia menghasilkan susu untuk anak-anak kita, untuk kita juga, maka susunya nggak boleh mengandung aflatoksin. Aflatoksin di jagung itu bukan jamur, beda sama jamur. Ya, dia lebih kepada pada saat kita panen telat dikeringin, numpuk. Nah, besok ini kalau ada yang panen di musim hujan ini November Desember bahaya. Potensi aflatoksinnya tinggi. Tapi feed mill atau pabrik pakan akan tutup mata. Kenapa? Produksi jagung di musim hujan, stok itu pasti nggak ada, kosong sampai Februari. Nanti baru panen Maret. Tiap tahun belasan tahun muter-muter itu aja sudah. Bottleneck-nya begitu. Ya. Next. Ini syaratnya ketat nih. Bikin jagung rendah aflatoksin. Kami di lab, kebetulan yang lab ini dari Kementan, dari Direktorat PPHTP. Alhamdulillah dibandingkan sama jagung impor, jagung yang produksi kami skornya sama. Seri, 2-2. Kami kalah di pati. Patinya kami kalah sama jagung impor. Tapi jagung impor kalah aflatoksinnya sama kami. Jadi skornya 2 sama, tinggal adu penalti. Gitu. Tapi saya harus rekrut kipernya Liverpool dulu kayaknya. Tapi paling tidak kita sudah buktiin bahwa jagung impor itu bisa kita saingin gitu loh. Itu risetnya bikin jagung rendah aflatoksin 1 tahun saya. Gagal berhasil. Sampai ketemu metode yang pas. Tidak canggih alatnya, cuma kreatif aja. Cuma kreatif aja gitu. Next. Karena kalau pakai alat yang canggih-canggih bikin jagung rendah aflatoksin mahal banget. Ya, kami yang kreatif aja. Nah, yang terakhir kami bikin jagung pecah. Pak, ini minta tambahan waktu, Pak. Sedikit, Pak. Ini tanggung slide-nya tinggal 4 Silakan lagi. diselesaikan aja, Pak. Ya, tinggal 4 lagi, Pak. Kami bikin jagung pecah namanya, cornstarch. Kenapa? Kalau kita jual jagung ke peternak ayam layer, peternak ayam pedaging, itu kan dia belinya jagung pipilan. Itu waktu mau dikasih makan ayam tetap dipecahin sama dia. Tapi dia pakai jasa. Dia beli jagung pipilan kering, dia cari mesin pecah, dia bayar lagi. Nah, kami bikinin sudah pecah. Jadi siap pakai, kasih konsentrat. Kalau ayamnya untuk layer, untuk petelur konsentratnya lain, tapi itu yang kasih si peternak, bukan saya. Saya cuma jual ini doang. Saya bikinin yang pecah besar, pecah kecil dan dedek. Dedek ini bisa untuk pakan ikan, pakan apung. Ya, kalau yang pecah kecil untuk DOC, kalau yang pecah besar untuk ayam pedaging. Lumayan, Pak, ini harganya gelap. Beda sama pipilan kering. Pipilan kering itu harganya nyebelin. Kalau ini harganya gelap. Karena nggak ada harga pasarnya. Next. Nah, ini limbahnya nih, bonggol, jungle. Itu. Jadi kayak gitu. Ya. Tapi jangan dipraktikkan langsung di rumah. Karena tidak semudah itu yang Bapak lihat. Gitu. Karena parameternya yang Bapak sudah pecah itu, Bapak crusher itu harus bisa nyerap air kayak kanebo. Baru orang mau beli. Karena ini untuk media tanam jamur. Gitu. Jadi kalau Bapak pecah, Bapak cemplungin di gelas, kasih air, itu ngambek, nggak laku. Jamurnya nggak bisa tumbuh, nggak ada airnya. Gitu. Jadi harus nyerap air kayak kanebo. Caranya gimana? Mesin pecahnya harus dimodifikasi. Bonggol jagung ada 3 material. Ini yang harus dipecah, dipisah. Ini risetnya juga lama nih. Tapi nanti tak kasih tahu sambil ngopi enaknya. Next. Nah, ini waktu kita ekspor. Nah, itu yang saya bilang ada 3 itu.
ada 3 material. Ya, ada pit, ada scuff, ada body ring. Ya. Jadi saya tahu sampai gitu-gituan tuh gara-gara penasaran gitu. Karena kalau nggak saya olah itu limbahnya tuh di gudang itu kayak anak Gunung Rinjani soalnya. Tapi begitu saya olah nggak ada sampah jadinya gitu. Ini saya ekspor ke Korea Selatan. Next. Tapi ini sudah tahun 2018. Oh, selesai Pak. Oke, Alhamdulillah. makasih. Terima kasih. Pak Dianopel, cukup komprehensif sekali ya.